Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septiandewi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika dengan NIM 18430/2025 akan menjelaskan mata kuliah Perilaku Konsumen chapter 12 tentang konsep diri dan gaya hidup. Konsep diri didefinisikan sebagai totalitas pikiran dan perasaan individu yang mengacu pada dirinya sendiri sebagai sebuah objek. Diri pribadi mengacu pada bagaimana dia atau yang lain ingin menjadi diri sendiri atau orang lain, atau lebih berfokus kepada konsep diri pribadi. Dan diri sosial adalah bagaimana ia dilihat oleh orang lain atau bagaimana ia ingin dilihat oleh orang lain sebagai konsep diri sosial. Berikutnya yaitu konsep diri independen. Menemukan manfaatnya untuk mengategorikan konsep diri menjadi dua jenis, independen dan interdependen. Juga disebut sebagai keterpisahan dan keterhubungan seseorang. Penafsiran independen tentang diri didasarkan pada kepercayaan budaya barat yang dominan memiliki sifat individual. Secara intern terpisah, konsep diri mandiri menekankan pada tujuan, karakteristik, prestasi, dan keinginan pribadi. Ini dia yang sudah saya sebutkan tadi mengenai konsep diri mandiri. Yang pertama tujuan, dua karakteristik, tiga prestasi, dan yang keempat adalah keinginan pribadi. Konsep diri yang saling bergantung menekankan pada hubungan keluarga, budaya, profesional, dan sosial. Individu dengan konsep diri interdependen cenderung patuh, sosiosentris, holistik, terhubung, dan berorientasi pada relasi. Berikut gambaran konsep diri independen. Berikutnya membahas tentang harta, benda, dan diri diperluas. Beberapa produk memiliki arti penting bagi individu atau digunakan untuk menandai aspek penting dari diri orang tersebut kepada orang lain. Beok mengembangkan teori yang disebut diri yang diperluas untuk menjelaskan beberapa hal. Berikutnya yaitu mengukur konsep diri yang memiliki diferensial semantik dan juga memiliki satu set sebanyak 15 pasang kata sifat. Mengukur konsep diri, menggunakan konsep diri dalam pemasaran membutuhkan bahwa itu dapat diukur. Pendekatan pengukuran yang paling umum adalah diferensial semantik dan memiliki 15 pasang kata sifat yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kata sifat pertama sampai dengan ketujuh. Kata sifat yang pertama yaitu kasar dengan halus, bersemangat dengan tenang, tidak nyaman dengan nyaman, mendominasi dengan penurut, hemat dengan sabar, menyenangkan dengan tidak menyenangkan, kontemporer dengan non-sementara. Berikutnya yaitu terorganisir dengan tidak terorganisir, rasional dengan emosional, awet muda dengan dewasa, formal dengan informal, ortodoks dengan liberal, kompleks dengan sederhana, tidak berwarna dengan warna-warni, sederhana dengan sia-sia. Menggunakan konsep diri untuk memposisikan produk. Untuk mendapatkan konsep diri ideal atau mempertahankan konsep diri,
yang sebenarnya seringkali melibatkan pembelian dan konsumsi produk, layanan, dan juga media. Berikutnya yaitu sifat gaya hidup. Sifat gaya hidup pada dasarnya adalah bagaimana seseorang hidup. Atau bisa juga diartikan dengan bagaimana seseorang memperlakukan dirinya dan ditentukan oleh pengalaman masa lalu, karakteristik bawaan, dan situasi saat ini. Gaya hidup seseorang mempengaruhi semua aspek perilaku, konsumsi, dan merupakan fungsi dari beberapa karakteristik suatu individu yang melekat, yang telah dibentuk dan dibentuk melalui interaksi sosial seiring dengan perkembangan waktu tersebut melalui siklus kehidupan. Gaya hidup memiliki konsep diri independen versus saling bergantung. Gaya hidup yang diinginkan individu mempengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka, dan juga dengan demikian perilaku pembelian dapat digunakan untuk mengetahui gaya hidup, mengubah gaya hidup, dan mengetahui apakah orang tersebut saling bergantungan. Juga lebih mungkin terlihat dalam kegiatan sosial seputar keluarga dan juga komunitas. Pengukuran gaya hidup. Upaya untuk mengembangkan ukuran kuantitatif gaya hidup pada awalnya disebut sebagai psikografis. Psikografik atau studi gaya hidup biasanya meliputi yang pertama sikap, kedua nilai, ketiga aktivitas dan minat, keempat demografi, kelima media, keenam tingkat penggunaan. Di sini saya akan menjelaskan keenam gaya psikografik tersebut satu persatu. Untuk elemen pertama yaitu sikap. Sikap merupakan pernyataan evaluatif tentang orang lain, tempat, ide, produk, dan sebagainya. Elemen kedua yaitu nilai. Keyakinan yang dianut secara luas tentang apa yang dapat diterima atau diinginkan. Elemen ketiga yaitu aktivitas dan minat, yaitu perilaku non-pekerjaan di mana konsumen mencurahkan waktu dan tenaga seperti hobi, olahraga, pelayanan pabrik, dan juga beberapa acara keagamaan. Elemen keempat yaitu demografi, adalah usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, struktur keluarga, latar belakang etnis, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Elemen kelima yaitu pola media, merupakan media spesifik yang digunakan oleh para konsumen atau pelanggan. Elemen keenam yaitu tingkat penggunaan. Pengukuran konsumsi dalam kategori produk tertentu, seringkali konsumen dikategorikan sebagai pengguna berat, sedang, atau ringan, atau juga disebut sebagai bukan pengguna. Berikutnya yaitu skema gaya hidup umum versus khusus. Pengukuran gaya hidup dapat dibangun dengan berbagai tingkat spesifitas. Pendekatan gaya hidup umum ini tidak spesifik untuk satu produk atau aktivitas, sehingga memiliki penerapan yang luas dalam mengembangkan strategi pemasaran untuk berbentuk produk dan juga merek. Pengukuran gaya hidup adalah produk atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh para konsumen. Berikutnya yaitu gaya hidup internasional adalah gaya hidup orang-orang yang mengikuti gaya fashion atau tren yang sedang booming di dunia lokal maupun mancanegara, sehingga ia menuntut dirinya sendiri untuk bersifat atau melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan tren pada masa itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.